Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita masih akan membahas mengenai algoritma Steele. Beli gula-gula, dapatnya coklat. Segera saja kita berangkat. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai di sini ya, bahwa ada suatu kondisi di mana suatu saat kita akan tidak bisa mencoret kolom, sehingga kita harus mencoret persamaan. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan pencoretan-pencoretan, tetapi kita harus melalui pencoretan dua persamaan, yang artinya dengan algoritma yang sudah kita pilih berdasarkan pencoretan yang ada ini, kita harus menyisakan adanya dua persamaan yang harus diselesaikan secara serentak. Artinya di sini akan menghasilkan suatu recycle variable. Di sini recycle variable pertama, di sini 2. Nah, kalau kita lihat yang tidak tercoret kolomnya ada T, P, L, X2. Ada 4 yang belum tercoret, tetapi kita punya 2 persamaan tidak tercoret. Artinya kita punya 2 recycle variable, sedangkan sisanya untuk desain variable. Jadi 4 yang tersisa mewakili desain variable dan recycle variable. Nah, di alternatif 4 variabel ini kita bisa memilih secara bebas. Boleh nggak saya memilih T dan P sebagai desain variabel? Boleh. Boleh nggak memilih T dan L? Boleh. Boleh nggak memilih T dan X2? Boleh. Secara bebas kita bisa memilih. Hanya saja nanti akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Adalah pemilihan di recycle variable. Nah, sampai di sini sebaiknya saudara menyimpan dulu tabelnya ya. Sehingga nanti ketika kita mencoba memilih recycle variable yang mana, jika kita mendapatkan masalah atau bentrok, kita bisa mencoba alternatif yang lain. Nah, misalnya sekarang kita memilih desain variabelnya T dan P. Kalau ini kita pilih sebagai desain variabel, artinya apa? Maka L dan X2 mau tidak mau dia harus kita pilih sebagai recycle variable. Dan L dan X2 mau tidak mau harus kita hitung dari persamaan 2 dan 10. Nah, bagaimana itu kondisinya? Ketika kita memutuskan memilih recycle variable dan X2, maka 2 variabel itu harus kita hitung dari persamaan 2 dan 10. Kita lihat misalnya, yang persamaan 2 itu dia memuat L dan X1. Kemudian Y1 dan V. Sehingga kalau kita pilih persamaan 2 untuk menghitung L itu oke. Karena dia ada di situ. Nah, selanjutnya bagaimana dengan X2? X2 harus kita hitung dari persamaan 10. Nah, kita lihat X2 di persamaan 10 tidak ada. Nah, artinya algoritma berhitung ini itu kita untuk sementara boleh dikatakan membentur tembok gitu ya. Membentur tembok atau menabrak pohon lah, mentok gitu. Nah, dengan demikian salah satu caranya kita bisa memilih ulang atau mengubah ulang pilihan recycle variabelnya, X2-nya jangan. Tapi dipilih
variabel yang lain. Misalnya apa? T atau P. Nah, tapi kalau kita perhatikan, T dan P ternyata juga tidak muncul di persamaan 2 dan 10. Waduh, gimana ini ceritanya? X2 nggak bisa dihitung dari persamaan 10. Peluangnya adalah menukar dengan T atau P. Kalau kita mau mempertahankan dengan variabel ini yang kita libatkan, TP LX2. Tetapi T dan P tidak ada di persamaan 2 maupun 10. Jadi ini nggak bisa. Nah, kalau kita ingin menyelamatkan pemilihan algoritma kita, meskipun kita membentur tembok, nah ada celah sempit gitu ya. Celah sempit yang bisa kita cari. Ya ini apa? Karena yang di sini not oke untuk X2-nya, nah kita harus mencari celah yang lain. Celahnya bagaimana? Kita akan melakukan pertukaran. X2, karena nggak mungkin kita hitung dari persamaan 10, kita akan coba alternatifnya. X2 itu bisa dihitung dari persamaan mana saja sih? Nah, kalau kita lihat X2 itu dia hanya terlibat di persamaan 5 dan 10 itu sendiri. Dan persamaan 11. Karena X2 adanya ada di persamaan 5 dan persamaan 11, maka mau tidak mau penghitungan X2 akan kita tukarkan entah dengan persamaan 11, entah dengan persamaan 5. Karena yang mungkin hanya itu. Ini tadi urutan-urutan berhitungnya. Nah, kita mendapati ada masalah dengan persamaan 10. Nah, coba akan kita cari pertukarannya ya. Nah, tadi persamaan 10 yang not oke tadi, kalau kita lihat di sana itu hanya bisa untuk menghitung Y1 atau Z2. Nah, sekarang akan kita pakai untuk menghitung X2. Akan kita pakai untuk menghitung X2. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, persamaan 10 mengandung Y1 dan Y2. Kemudian yang terkait dengan X2 yang bisa menghubungkan dengan Y2 adalah persamaan 5. Persamaan 5 di sini ada Y2, ada X2. Jadi peluang dari persamaan yang tadi gagal untuk menghitung X2 bisa kita tukarkan dengan menggunakan persamaan 5. Nah, sekarang kita ingin mengubah aliran informasi berhitung untuk 5 dan 10 agar persamaan 10 bisa untuk menghitung X2 atau persamaan 5 untuk menghitung X2. Nah, kita memerlukan adanya pertukaran tempat ya. Mula-mula persamaan 10 harus memakai untuk menghitung X2, tetapi dia tidak bisa. Sehingga persamaan 10 akan kita pakai bukan untuk menghitung X2, tetapi apa? Untuk menghitung Z2. Nah, karena persamaan 10 dulunya untuk harapannya menghitung X2 tapi enggak bisa, kemudian akan kita pakai untuk menghitung Y2. Di sini Y2 ada, jadi bisa. Nah, selanjutnya X2-nya dihitung dari mana? Dihitung dari persamaan yang ada hubungannya antara X2 dan Y2, yakni persamaan 5. Maka persamaan 5 akan kita pakai untuk menghitung X2. Sehingga urutan berhitung
Y2 akan kita hitung dari persamaan 10, kemudian kita akan jadikan recycle variable dan dikirim ke persamaan 5 untuk menghitung X2. Sementara L tidak masalah, dihitung dari persamaan 2, sehingga dia langsung menghasilkan recycle variable untuk diperlukan di persamaan 1 dan 3. Nah, dengan demikian algoritma kita itu tetap bisa kita selamatkan. Nah, ini kalau persamaan 5-nya itu bisa kita pakai untuk menghitung X2 secara eksplisit. Jadi persamaan kita sekarang, setelah kita tahu bahwa kita harus mencoret persamaan, di mana ada 2 persamaan harus kita coret, artinya kita harus punya 2 recycle variable. Atau dengan kata lain, persamaan 2 dan 10 itu harus diselesaikan secara serentak. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah root finding problem. Untuk menghitung X2 di persamaan 5, kita membutuhkan Z2. Untuk menghitung V persamaan 1 membutuhkan L. Persamaan 3 membutuhkan L, sedangkan nilai itu belum ada ketika kita berangkat dari kiri. Sehingga kita trial. Trial nilai L, trial nilai Z2. Y2 di trial ke persamaan 5 bisa menghitung X2. Berikutnya nanti di trial nilai L, kita bisa menghitung V. Y1 bisa dihitung dari persamaan sebelumnya. Demikian bergerak ke sana. Kemudian nanti dicek ulang nilai L trial apakah sudah sama dengan yang terhitung. Y2 yang di trial apakah sudah sama dengan Y2 yang terhitung. Nah, demikian muter seterusnya sampai convergent. Jadi ini adalah root finding problem di mana kita punya persamaan yang harus dipecahkan adalah ini. Y2 calculated dari persamaan 10 akan sama dengan 1 minus Y1. Kemudian L calculated dari persamaan 2 akan sama dengan dari sini dihitung L-nya. FY1 minus VY1 dibagi X1. Nah, ini arti ketika kita mencoret persamaan. Nah, sekarang masalahnya kadang-kadang apa? Suatu persamaan itu tidak bisa dikonversikan secara langsung menjadi eksplisit itu untuk semua variabel yang ada. Nah, contohnya adalah di sini. Kebetulan kita punya persamaan 5 itu persamaan kesetimbangan. Di mana persamaan kesetimbangan Y2 akan merupakan fungsi dari X2, T, dan P. Nah, apakah kita bisa menghitung X2 dari persamaan ini? Secara langsung ya artinya. Nah, ternyata kan tergantung sistem kita. Kalau kebetulan kita bekerja dengan campuran yang sifatnya ideal, maka kita persamaannya tahu bahwa ini persamaannya sederhana ya. X2 bisa langsung dihitung dari Y2. Tetapi kalau persamaan kesetimbangannya mengikuti persamaan non-ideal, nah itu lain cerita. Jadi di root finding problem, nanti permasalahan ini akan kita konversi menjadi dalam bentuk persamaan, istilahnya Fi sama dengan 0 itu ya. Kita punya F1 sebagai fungsi dari L dan Y2 sama dengan Y2 kal minus Y2. Y2-nya adalah apa? Yang kita trial. Kemudian F2 sebagai fungsi dari L dan Y2 sebagai L kal dikurangi L. L-nya adalah yang kita trial, LK-nya dihitung dari persamaan 10. Nah, itu sistem numeriknya. Nah, sekali lagi, Y2 apakah bisa dihitung langsung dari persamaan 5? Sangat tergantung dari sistem ya. Nah, kalau sistemnya ideal, kita tahu bahwa
hukum Dalton akan berlaku, yakni Y2P kan sama dengan X2 P20, di mana P20-nya sebagai fungsi dari T. Dari sini kita bisa langsung menghitung bahwa X2 sama dengan Y2P dibagi P20 sebagai fungsi dari T. Artinya tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita menggunakan sistem non-ideal, ini ceritanya tidak mudah. Nah, kita tahu persamaan umum untuk kesetimbangan sistem non-ideal adalah seperti ini. Psi atau koefisien fugasitas akan merupakan fungsi dari komposisi fase gas, suhu, dan tekanan. Kemudian dikalikan dengan komposisi dan tekanan. Kan sama dengan di fase cairan, koefisien aktivitas atau gamma, dia merupakan fungsi dari komposisi cairan dan suhu. Nah, sehingga kalau dari sini kita keluarkan X2-nya bagaimana? X2 sama dengan Psi Y2P dibagi gamma P20. Nah, tetapi gamma sendiri ada X2. Artinya apa? Ini kita nggak bisa selesaikan secara langsung. Jadi di sini, ketika kita memberikan nilai Z2, P dan T, kita akan membentuk apa? Persamaan non-linear dengan satu variabel tak diketahui. Jadi kita nggak bisa menghitung secara eksplisit. Ini harus kita selesaikan secara implisit. Dan ini artinya apa? Kita membutuhkan perhitungan trial error yang baru. Ada coba-coba nilai X2. Sehingga kalau sebelumnya kita hanya punya dua recycle variabel berupa L dan X2, kemudian ternyata nanti kita akan punya variabel baru yang tadinya kita tukarkan dengan Y2, mau tidak mau, ternyata setelah L2 ditukar dengan X2, ternyata ketika menyelesaikan persamaan kesetimbangan, X2 sendiri harus di trial. Jadi secara overall, perhitungan kita nanti akan ada 3 recycle variabel. Artinya kita akan memecahkan persamaan kesetimbangan, persamaan dari untuk menghitung L, dan persamaan untuk menghitung Y2 tadi secara bersama-sama. Nah, ini kalau kita bekerja dengan sistem non-ideal. Jadi semakin banyak persamaan, apalagi kalau kita melibatkan persamaan-persamaan model gini ya, persamaannya itu kompleks, itu lazimnya kita akan berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai trial error. Kasus kita yang dulunya adalah hanya 2 recycle variabel, akhirnya akan menjadi ada 3 recycle variabel karena apa? Kita harus men-trial X2 di sini. Nah, bedanya kalau X2 itu bisa kita trial secara lokal di persamaan 5. Kita trial X2, selesaikan antara trial dan yang terhitung sama, oke. Nah, kemudian kita menghitung atau menyelesaikan sistem ini. Bisa bertahap atau bisa dipecahkan secara serentak. Tidak masalah. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti cukup jelas, akan saya lanjutkan. Nah, apa yang selama ini kita gunakan atau kita pelajari, kita melakukan perhitungan atau membangun algoritma itu secara sistematis ya, atau secara konseptual. Nah, dari apa yang kita pelajari, dari algoritma dan program,
yang sudah kita buat adalah apa? Untuk heat exchanger, kita tahu bahwa perhitungannya itu menjadi sangat efisien dan sangat cepat. Ketika HE tidak ada arus recycle ya, jadi straightforward. Perhitungannya sangat efisien dan cepat. Tidak ada trial error. Nah, ini dengan syarat kalau ketika kita mencoret tabel itu tidak ada persamaan yang tercoret. Tanpa trial error. Nah, tapi ketika kita mencoret tabel ada persamaan yang tercoret, maka akan tadi kita lihat ada recycle variable. Jadi keunggulan utama dari model ini adalah sangat efisien dan cepat, sangat boleh jadi tidak ada trial error. Nah, tapi kelemahannya apa? Nah, kita sudah merasakan bahwa algoritma yang kita pilih itu nanti akan menghasilkan desain variabel yang tertentu. Desain variabelnya tertentu. Bisa kita hasilkan dari pencoretan tabel atau bisa kita peroleh secara a priori ya. Kita pilih dulu desain variabelnya baru mencari algoritma. Bisa juga seperti itu. Tapi maknanya bahwa desain variabel kita itu sudah tertentu. Kalau kita mau menggunakan desain variabel yang lain, namun tidak mau algoritmanya itu akan berubah. Berarti pencoretan tabel harus kita lakukan ulang. Nah, itu dia. Melakukan pencoretan tabel tadi kita tahu bahwa kita harus hati-hati betul ya, mengisi silang, mencoret dan seterusnya. Itu resiko kita membuat kesalahan itu sangat besar. Jadi itu pekerjaan yang berat, effortnya besar. Nah, setelah algoritmanya memerlukan effort yang besar untuk melakukan pencoretan, berikutnya apa? Algoritmanya itu bersifat spesifik untuk desain variabel tertentu itu. Nah, otomatis karena urutan berhitungnya itu sudah tertentu, maka programnya juga bersifat tertentu atau spesifik. Akibatnya apa? Programnya tidak bisa dibuat secara umum. Dalam bahasa umum kita sebut sebagai programnya. Dalam bahasa pemrograman, kalau saudara menggunakan bahasa Fortran, itu sering disebut sebagai subroutine atau ya subroutine ya di dalam Fortran. Kalau di dalam bahasa Python, saudara mengenal function. Di bahasa MATLAB kita juga mengenal function. Jadi dia tidak bisa dibuat secara umum. Persamaan alatnya itu terbatas dengan desain variabel yang tertentu. Kemudian kelemahan yang lain apa? Nah, persamaan harus eksplisit, nambah pekerjaan lagi ya. Kita harus mengkonversi persamaan yang kita derive dari chemical engineering tools dan persamaan-persamaan lainnya, misalnya persamaan empiris dan seterusnya. Nah, itu harus kita rubah menjadi eksplisit. Nah, dulu sudah kita tampakkan ya. Ini persamaannya harus kita rubah dari persamaan yang kita derive dari chemical engineering tools. Nah, ini juga pekerjaan tersendiri. Sehingga di luar kemampuannya yang sangat efisien dan tidak membutuhkan trial error, kalau tidak ada recycle variable, maka kelemahannya cukup banyak. Cukup berat. Nah, adakah metode yang lain untuk mengatasi ini semua? Nah, kebetulan ada. Nanti akan kita pelajari terkait dengan metode itu. Nah, kalau kita lihat aliran informasi dan model penyelesaian dari penyelesaian sistem structural array atau konseptual atau sistematis, bisa kita gambarkan seperti ini jadinya. Kita punya problem heat exchanger yang menghasilkan persamaan 7. 1, 2, dan seterusnya. Dari neraca massa dan seterusnya. Kita bisa menyelesaikan kasus ini kalau kita sudah memberikan nilai B1, T1, T2, T3. Kebetulan ini ditentukan oleh lingkungan, fixed by surrounding. Jadi memang nilainya tertentu, nggak bisa kita apa-apain. Nah, setelah nilai W1, T1, T2, T3 tertentu, kita belum bisa menyelesaikan ini karena masih ada variabel yang belum diketahui, yakni
W3 dan jenis HE yang akan digunakan. Nah, maka kita harus mengambil nilai W3 dan mengambil nilai K atau memilih jenis HE. Nah, setelah diberikan nilai W3 dan K, maka sistem persamaan ini bisa kita selesaikan sehingga akan kita peroleh variabel-variabel terhitung berupa W2, W4, T4, Q, U, delta T, dan A. Nah, ini aliran gaya apa? Aliran gaya perhitungan secara konseptual atau secara sistematis. Nah, dengan logika yang sama, saudara nanti bisa membangun aliran informasi untuk sistem STIL. Nah, untuk STIL saya tidak akan gambarkan diagramnya, nanti akan menjadi bagian dari tugas untuk saudara. Ini adalah konvensi kita terkait dengan penggunaan panah ya, untuk membedakan suatu variabel dia sudah fixed by surrounding, ataukah dia betul-betul bebas, ataukah dia calculated variable. Sahabat DTK yang berbahagia dan saya hormati, demikian video untuk kali ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas cara penyelesaian secara serentak. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.